Nah, pertanyaannya kenapa kok para sahabat tidak bertahan di Mekah Madinah saja? Padahal di sana kelipatan pahala luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rekan-rekan sekalian, jamaah simpatisan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah sore hari ini kita jelang Ramadan kesempatan ngopi-ngopi sambil nongkrong nih ya di kantor yayasan, kantor Ummul Qura ya. Insyaallah. Bersama saya ada Ustadz Habib juga, Al-Ustadz Al-Habib Lukman Al-Hakim Al-Atas LC MPD. Wes lengkap banget. MPD ya. MPD. Sekarang udah gak ada MPDI, ada MPD. Nah, alhamdulillah beliau ini salah satu kader Hidayatullah yang juga merupakan zuriyatir Rasul. Masya Allah. Gitu ya. Alhamdulillah. Itu kalau disebut berat itu tuh. Oh berat. Tapi kalau disebut Habib nggak apa-apa ya. Karena udah melekat kan Habib ya. Ya di kalangan masyarakat seperti Nahdien memang melekat ya. Tapi kalau kita di Hidayatullah ini masih dalam proses. Oh iya, ini sudah hampir lah ya. Sudah mulai bisa menyesuaikan diri kita hidup di tengah-tengah seorang Habib wasatiyah ya. Wasatiyah, insyaallah. Alhamdulillah obrolan kita terkait dengan Ramadan. Ya. Tentunya kita semua berharap bahwa Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang lebih baik, lebih maksimal, lebih berfaedah, lebih banyak berkah, dan tentunya juga kita lebih memaksimalkan ibadah-ibadah dan perolehan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bib ya? Ya. Nah, mungkin bedanya bagi orang-orang yang tidak ada amanah dakwah mungkin ya. Atau tidak melekat dia tugas-tugas tarbiyah gitu. Ya puasa ya maksimal ibadah-ibadah aja, gimana banyak-banyak ibadah. Tapi kalau kita ini para kader Hidayatullah tentunya, orang-orang yang berkecimpung memang melekat tugas dan amanahnya sebagai seorang dai gitu ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang mubalik lah paling tidak. Tentunya momen Ramadan ini adalah momen dimana di situ dia memaksimalkan potensi itu supaya lebih banyak berdoanya dan lebih banyak melakukan tarbiyah kepada masyarakat. Nah, itu satu. Yang kedua juga kita juga perlu tahu tips-tipsnya supaya tetap fit, kuat gitu ya, dan tetap semangat dalam berdakwah meskipun di tengah ibadah puasa Ramadan yang pasti kita juga terasa haus dan lapar gitu ya. Oke, mungkin gitu Bib. Kira-kira yang pertama nanya aja, kira-kira ini apa yang dipersiapkan oleh Habib Lukman Al-Hakim sebagai seorang dai, sebagai seorang pengajar juga untuk bulan Ramadan tahun ini? Ya. Pertama kita kuatkan dulu keyakinannya bahwa kita ini kan lemah. Masya Allah. Ya kalau daya dan upaya ya, kecuali dengan izin Allah. Masya Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Insya Allah. Kalau Nabi itu berdoanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Masya Allah. Jadi Nabi saja minta kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Maka memang kita berangkat dari situ, bahwa kita ini lemah, terbatas, tapi kalau kita kemudian dibantu oleh Allah, insya Allah. Kemudian ikhtiarnya agar kita bisa lebih siap, ya, lebih maksimal. Ya, kita berusaha membangun mindset bahwa ini adalah momentum di mana Allah ingin memberikan banyak buat kita, banyak sekali buat kita, kebaikan yang dari tak terhitung ya jumlahnya, kebaikan yang luar biasa. Ini Ramadan. Dan Ramadan ini kan dimuliakan Allah. Berarti yang memuliakannya adalah orang yang mulia, Allah. Jadi kalau ada rasa-rasa belum begitu berada di puncak untuk memuliakan Ramadan, ya diingat itu bahwa ini Ramadan dimuliakan Allah. Kalau kita ingin mulia, maka muliakanlah Ramadan. Masya Allah. Jadi berangkat dari situ, kemudian
apa yang mau dikerjakan di bulan Ramadan. Sebenarnya kan sudah sangat jelas sekali ibadah-ibadah yang Allah tawarkan ya di bulan ini, yang Allah wajibkan. Tentu kata-kata wajib itu artinya kan, kalau kata para ulama, Allah itu kalau mencintai suatu perbuatan atau amalan pasti Allah wajibkan. Jadi wajib tidak dipahami sebagai beban ya. Iya. Tapi karena Allah sangat cinta gitu lah, ya, sangat cinta sehingga diwajibkan. Allah sangat cinta dengan suatu amalan. Allah memuliakan amalan itu dan ingin agar hambanya mengerjakan itu. Termasuk puasa, termasuk salat lail, ya, sedekah dan sebagainya yang Allah sangat suka dikerjakan di bulan Ramadan, itu Allah wajibkan. Jadi kewajiban tidak dipahami sebagai beban. Tapi karena Allah sangat suka kita mengerjakannya kan begitu. Nah, sesuatu yang disukai oleh zat yang kita cintai, tentunya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya juga. Ya, itu dia. Baru dari situ kemudian kita seoptimal mungkin untuk bagaimana kita terus menjaga hati nih. Ini kadang-kadang hati ini kan karena masih ada nafsu ya. Iya. Dan nafsu itu paling nggak suka dengan yang Allah cintai, itu nafsu. Dan itu ada pada kita kan. Iya. Tadi bisa diulangi? Tadi apa statementnya bahwa nafsu itu sangat tidak suka dengan yang Allah cintai. Pokoknya kalau ada sesuatu yang Allah sangat cintai, Allah perintahkan, nafsu yang berusaha menghalang-halangi. Sudah seperti itu fitrahnya ya? Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam kedirian kita manusia ini ya ada potensi takwa, ada potensi fujur. Sehingga meskipun setan dibelenggu, nafsu masih ada. Nah ini yang kemudian menjadi PR semua kita ya, agar tetap optimal memang berjihadnya itu melawan nafsu kan, insyaallah. Nah di Hidayatullah khususnya para kader, gak cukup dengan mensolehkan diri sendiri. Nah itu dia. Itu intinya. Jadi kenapa ada dakwah itu ya? Bagaimana kita terdorong, terpanggil untuk menjaga semangat kita dan semangat siapapun dari umat Islam ini ya. Sehingga memang ketika ada tawaran dakwah, ada ajakan dakwah ya tetap berdakwah. Beribadah juga, berdakwah. Dan di dalam dakwah itu ya bagaimana kita menjaga semangat saudara-saudara kita ya. Tentu semangat diri kita sendiri ya, semangat diri kita, kemudian semangat saudara-saudara kita, semangat orang-orang di rumah kita ya. Agar bagaimana memanfaatkan waktu yang kata Allah ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbatas ya. 30 hari, 29 itu gak terasa. Gak terasa betul. Ini baru mau dilewatin, tiba-tiba udah 10 hari. Iya, itu dia. Jadi mudah-mudahan itu di samping para kader ya berusaha untuk optimal dalam mensolehkan diri, juga optimal dalam mengajak orang lain untuk menjaga kesolehan diri itu. Insya Allah itu kebaikan, insya Allah. Baik sekali ya. itu yang menjadi spirit kita. Ayyam ma'dudat, artinya memang ini sesuatu yang sangat terbatas. Kan banyak orang itu sering nunda-nunda. Nanti aja. Atau mungkin satu tadi yang seperti yang Habib bilang bahwa dia nggak merasa penting gitu ya, atau tidak melihat Ramadan ini sebagai sesuatu yang ditunggu-tunggu, atau sesuatu yang punya nilai lebih daripada di waktu-waktu yang lain, atau di situ ada potensi yang bisa kita dapat, ada peluang besar gitu ya. Nah, semua orang tidak melihat itu. Bahkan orang yang bisa dikatakan sudah punya iman yang kuat biasa, itu tadi mungkin dia hanya melihat sebagai peluang untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya saja. Tapi mendulang kebaikan dengan mendakwahi atau saling menguatkan semangat untuk beribadah gitu ya. Itu tidak semua mungkin orang punya keterpanggilan untuk itu. Masya Allah. Jadi seperti itu. Ya, memang kita bersyukur sekali kalau kemudian ada rasa keterpanggilan. Itu kalau dalam bahasa agama taufik ya. Taufik. Hidayah taufik itu adalah satu kekuatan gaib yang turun ke hati hamba sehingga terdorong untuk melakukan hal-hal besar tadi itu. Taufik. Hidayah taufik kan, dari Allah. Maka memang mintanya kepada Allah. Kepada Allah mendulang pahala. Kita sepakat itu kebaikan ya, kebaikan. Tapi kemudian sesungguhnya dengan kita mengajak orang lain juga itu lebih berlipat-lipat lagi pahalanya. Kan? Itu yang nggak terputus. Kalau dalam bahasa hadis itu ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Maka ya itu yang dicontohkan para sahabat dahulu.
mereka itu kan kalau seandainya hanya ingin mendulang pahala buat diri sendiri ya, buat diri sendiri ini, ya mereka nggak perlu pergi ekspansi mana-mana kan. Nah, mereka sholat di Masjid Nabawi, yang kalau sholat di situ ya berlipat-lipat pahalanya, Masya Allah. Kata Nabi 1000 kali lipat sholat di Masjid Nabawi itu ya. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Wow, 100 kali pahalanya kan. Tapi kemudian para sahabat, kalau kita lihat riwayat-riwayat mereka wafat itu kan bukan cuma di Makkah Madinah. Betul. Mereka bertebaran di mana-mana. Bahkan dalam satu informasi itu, saya mendengar dari salah seorang dai di Arab Saudi ya, Syekh Al-Uraifi. Ya. Itu ada 400 sahabat Nabi yang meninggal di Syam. Allah. Termasuk Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ibnu Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ketika meninggal ketika penyakit itu ya. Wabah pandemi waktu itu ya, pandemi Amwas. Nah, pertanyaannya kenapa kok para sahabat tidak bertahan di Mekah Madinah saja? Padahal di sana kelipatan pahala luar biasa ya. Betul. Potensi untuk mendapatkan pahala itu lebih besar. Sangat besar. Artinya untuk dunia akhirat, bahkan untuk persiapan akhirat itu lebih banyak di sana. Gitu ya. Tapi kalau dicermati lebih jauh, memang dakwah itu lebih besar pahalanya. Pahala. Iya, besar. Nah, ini mungkin yang betul Habib sampaikan ke jamaah ya, artinya ke kader-kader kita ini. Iya. Menstimulasi bahwa gerakan dakwah ini harus masif, harus maksimal. Nah, seperti yang Habib bilang tadi kan, bahwa di zaman Nabi, kenapa nggak tinggal di Mekah saja ya? Atau kita kenapa nggak tinggal di Mekah aja misalnya kan? Sini kan sudah tuntas lah, imamnya bagus, pokoknya beribadah semua, nggak ada gangguan gitu kan. Nah, tapi kenapa harus ada dorongan untuk kita kader-kader Hidayatullah atau para dai, para orang-orang yang beriman ini untuk harus banyak melakukan ekspansi dakwah itu? Ya, ya tadi kita sudah lihat bagaimana bahwa contoh yang diberikan para sahabat itu ya. Mereka tidak puas dengan ibadah diri sendiri ya, atau pencapaian-pencapaian untuk diri sendiri. Ya, Nabi Muhammad kalau seandainya ingin memuaskan spiritual pribadinya, cukup di Gua Hiro. Kalau keluar dari Gua Hiro kan, saya sudah kan ya. Sudah nikmat sekali. Sudah nikmat sekali di sana. Pemandangannya indah. Saya kan pernah ke sana kan. Jadi memang indah itu. Ya. Kemudian di Mekah saja kan, nggak harus ke Taif, nggak harus hijrah. Ya, karena memang agama ini kan rahmatan lil alamin. Jadi ada visi itu, bagaimana menghadirkan rahmat buat semesta alam, sehingga kita menjadi bagian dari itu. Jadi bagian dari itu, dan insya Allah kalau seseorang itu soleh dan muslih ya, soleh dan mensolehkan yang lain. Ya. Tentu maknanya luas di sini ya, mensolehkan lingkungan, mensolehkan lingkungan sosial maupun lingkungan apa istilahnya non sosial ya, apa bahasa itu, lingkungan non sosial itu misalnya lingkungan kayak komunitas yang ada di sini ya. Ya kalau sosial kan manusia. Iya. Kalau non sosial tuh ya bagaimana kita menata alam, itu kan bagian dari kerja-kerja orang soleh juga kan. Nah yang seperti itu memang kader tentu harus selalu mengaktualisasikan dirinya. Apalagi ini kan secara manhaj dia terkait ke Al-Mudaththir. Mudaththir spiritnya adalah bagaimana memberikan peringatan saja. Ya, karena kalau secara fitrah manusia sudah ada itu ya sebenarnya. Hanya perlu diingatkan kan. Nah, Ramadan ini momentumnya di antaranya momentumnya. Dan orang di bulan Ramadan siap untuk diingatkan. Masya Allah. Ini yang membuka diri gitu ya pada umumnya. Terus siapa yang mau masuk itu aja. Itu aja. Jadi kita ini sebenarnya kufur nikmat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun.